Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus niki masalah penyaksi yang sebenar-benarnya penyaksi. Karena yang menyaksikan dan yang disaksikan adalah pelakunya sama. Tetapi niki ketika di juhud umum niki kok ada rasa. Kalau merujuk ke sifat wajibnya Allah yang 20 niku penyaksi yang sebenarnya itu yang seperti apa ngaten? Matur nuwun. Ada syahadataini. Ada syahadat tunggal atau syahadat ahad. Bon, kita harus bisa membedakan ini, Pak. Dan ini proses. Disebut syahadataini iku syahadat luru. Pandangan syariat yang dimaksud syahadataini adalah pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iki syahadataini. Secara syariat kita bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Iki syahadat loro. Ditarik saka dini syariat. Aku tanya, syahadat pertama kau terhadap Allah, Allah yang mana? Tidak bisa jawab. Syahadat yang kedua Muhammad, Muhammad yang mana? Dulu aku nggak bicara sahabat loh ya. Kalau sahabat Rasulullah ketemu langsung. Kita mana Muhammad? Udah, iki sarengat. Cuman bisanya itu beriman aja kalau Allah itu Tuhanku, atau yang disebut innallaha rabbi wa rabbukum. Cuman tidak pernah ketemu Allah. Yang kedua, beriman Muhammad ibnu Abdillah adalah utusan Allah, itu pun tidak pernah ketemu. Padahal yang disebut sebagai bersaksi haruslah yang menyaksikan tahu, melihat siapa yang disaksikan. Berarti saya waktu 2010 dihadapkan ke persidangan itu benar sudah, supaya tahu persaksian itu bagaimana. Ternyata mohon maaf, ini baru saya memahami. Tahun 2010 di situ saya dihadapkan satu hukum yang harus kujalani. Di situ ada saksi. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi itu juga begitu. Ada saksi yang palsu, alibinya seakan-akan tahu kejadiannya. Ada saksi yang benar-benar saksi iki tahu kejadiannya. Itu namanya saksi yang benar. Tapi kedua-duanya saksi ini disumpah atas nama agamanya masing-masing. Artinya sebelum dia bersaksi atas kejadian apapun, biar si saksi itu tidak menipu terhadap Pak Hakim, disumpah. Mengapa disumpah? Supaya mengatakan dengan benar. Yang dia katakan, yang dia tahu. Tapi ada persaksian si saksi ini mengatakan sesuatu yang tidak dia tahu. Mengatakan tahu. Ini yang ku alami. Sehingga ada istilah saksi yang meringankan pihak terdakwah, ada saksi yang memberatkan terdakwah.
Tergantung. Tapi tetap disumpah. Ada bagian yang nyumpah. Sebelum ditanya hakim itu, saksi itu disumpah dulu. Isinya di dalam sumpah itu gak boleh si saksi mengatakan yang tidak dia tahu. Tapi faktanya terkesan seakan-akan dia namanya saksi alibi. Nah itu. Nah, boleh kenal. Berarti bener Gusti Allah ngukum aku iku secara syariat dulu iku bener kayak pelajaran. Ternyata Bapak Ibu bersaksi pada Allah umat manusia ini ada dua golongan. Ya, ada yang tidak tahu mana Allah, ada yang tahu sebetulnya mana Allah dan mana Muhammad. Akhirnya secara hakikat syahadata ini diartikan begini. Aku bersaksi, asyhadu, aku nyekseni an ing setuhni kelakuan. Asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dikatakan tahu siapa yang disaksikan, ruhaniyahmu itu jatuhnya ini wajah dua hiya. Berarti hidup itulah dalam diri kita yang sebagai Allah. Tahu akhirnya. Lalu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad. Ini si saksi yang dikatakan saksi yang benar. Atau saya katakan syahadat yang sudah benar. Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad ini makhluk. Berarti makhluk apapun bisanya gerak, itu sebab digerakkan oleh, sebab diperintah gerak oleh Allah. Dengan bentuk sifat ma'aninya Allah diletakkan pada si Muhammad mang. Contoh sifat kalam akhirnya Muhammad bisa ngomong atau bicara. Sifat sama akhirnya manusia seakan-akan bisa mendengar. Sifat basor melihat dan lain sebagainya. Sifat kudrat kekuatan dan lain sebagainya. Loh, berarti Muhammad ya kuwi. Hakikat loh, bukan syariat loh ya. Baru oh iya iki Muhammad. Sampai kapanpun. Wes, kalau sudah begini berarti ada yang menyembah, ada yang inilah yang disebut muraqabah. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taro. Ada yang menyembah dan ada yang disembah. Muraqabah. Allah sudah terasa di hati sangatlah dekat. La ilaha illa anta. Sudah dekat. Ning ngarepku, ya ning buriku, ning jeroku, ya ning joboku. Tapi belum bertemu. Belum bertemu. Cuman di dalam hati sudah yakin, sudah tahu kalau hidup itu adalah Allah. Yang bukan sifat, Allah yang bukan nama. Yang Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut, kau gambarkan dengan apapun. Oh iki. Udah tahu, tapi belum ketemu. Wis yakin tapi belum bertemu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, iman keyakinan yang sudah ihsan. Karena inilah semua akan terjadi. Karena hanya inilah. Wis, diteruskan Pak Bu. Akhirnya menjadi syahadat tunggal atau persaksian yang ahad. Pelaku yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang disebut kul huwallahu ahad. Tunggal. Lah, tandanya kalau tunggal bagaimana? La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama ruh yang melihat, ya,
yang menghadap. Nama Allah yang dilihat, yang disaksikan. Nama roh yang menyaksikan. Nama Allah yang disaksikan. Mata yang untuk melihat semua sirna alias fana. Di saat inilah tandanya jenengan itu la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak ada lagi gambar-gambar perkara selain Allah. Gak ada. Yusyahiduna annal fa'il. Inilah kalau persaksian melihat itu yang benar, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Yang wujud sing melihat yo sing nang wujud. Kita manusia asalnya tidak wujud. Yang katanya wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita menyandang sifat adam atau sifat tidak wujud. Itu kalau kita tarik kembali kepada asal. Apa mungkin syahadat tunggal dikatakan perkara yang tidak wujud itu bisa melihat dan ketemu yang wujud? Gak mungkin toh. Yang bisa, yang melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Perkara yang tidak wujud gak mungkin akan bisa melihat perkara yang wujud. Gak mungkin. Yang melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah, dikatakan syahadat tunggal adalah yang melihat Allah itu Allah sendiri, yang melihat urip iku urip sendiri. Kalau sudah di sini maka hatimu akan tenang, ayem, tentrem yang tidak bisa kau bayangkan dengan sesuatu apapun. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 58, Allah berkata, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kuwi nek wis tekan kuno falyafrahu, atimu berbunga. Wis gak ono, gak iso digambarno bungae. Gak bisa jenengan gambarkan bunganya di situ. Bukan bunga-bunga iku lho ya. Berbunga-bunga iku lho Pak ya. Wis. Sampai dikatakan Allah dalam ayat berikutnya, huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kau kumpulkan urusan duniawiyah sehingga duniawiyah menjadi intan milik kamu sendiri, gak bisa. Si malah penak sing ngarep mau. Wa huwa utawi perkara sing nyenengno sampean mang iku khairun, lebih baik mimma katimbang apa yajmauna kau kumpulkan. Apa sing kok kumpulno selama ini? Mobil mewah, rumah mewah, apalagi pabrik mewah, apalagi anak mewah, garwa mewah. Sik kalah dengan itu, masih kalah. Jelas Pak? Jadi syahadat tunggal itulah sebagai proses syahadata ini dari sisi hakikat yang ada di muraqabah, itulah sebagai proses untuk masuk di syahadat tunggal akhirnya menjadi musyahadah. Mari muraqabah ke musyahadah. Pun ya iki akad Pak. Ya ini akad. Ini masih ada 2. Lah, terus bagaimana caranya untuk sampai ke akad atau musyahadah? Yaitu tadi. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdirilah kau untuk selalu berzikir, ketika kau duduk jadikan dudukmu berzikir, ketika berbaring jadikan berbaringmu berzikir. Ingat, sadar bahwasanya dirimu itu selalu dilayani Allah. Begitu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.